Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Dan tidak terasa ya, kita tidak lama lagi akan melaksanakan penilaian akhir semester di semester yang pertama ini. Nah, untuk mempersiapkan penilaian akhir semester tersebut, maka pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan rangkuman atau review terhadap materi yang sudah pernah kita bahas pada pembelajaran yang lalu. Oke anak-anak sekalian, ini materi kedua yang akan kita review atau kita ulangi kembali pembahasannya berkaitan dengan yang pertama adalah expressions, ungkapan ya. Ungkapan apa saja? Nah, ini ungkapan yang bisa kita pakai di pasar ya. Kemarin sudah kita bahas di pembelajaran yang lalu berkaitan dengan ungkapan yang akan berguna jika kita berada di pasar. Yang pertama ada kata can you give me? Can you give me? Ini biasanya ungkapan yang biasanya kita pakai setelah kita masuk ke dalam toko, lalu si penjaga toko bilang, can I help you? Bisa saya bantu? Lalu kita mengutarakan niat kita datang ke toko tersebut. Kita bilang, can you give me? Bisakah Anda memberikan saya? Nah, memberikan di sini bukan berarti memberi secara percuma ya. Maksudnya memberikan saya meminta barang yang mau kita beli. Misalnya kita mau beli selusin telur, kamu bisa bilang, can you give me a dozens of egg? Bisa nggak saya beli atau saya minta selusin telur? Nah, kalau di sini kita jarang pakai istilah selusin ya. Nah, maksudnya itu biasanya kita beli di pasar tradisional itu sesuai dengan jumlah yang mau kita beli saja, nggak pakai lusinan ya. Tapi kalau di pasar modern atau pasar market besar gitu ya, kita pakai lusin. Oke? Lalu ada istilah lagi can I have. Can I have ini kalau sampai di sini ya, berhenti sampai di sini tanpa kata yang dalam kurung ini maksudnya sama seperti ungkapan yang pertama. Bisa dipakai untuk meminta barang. Can I have a dozens of egg? Boleh nggak saya minta selusin telur? Ingat sekali lagi, mintanya bukan minta tanpa bayar ya. Lalu kalau digabung bagaimana? Nah, kalau digabung ungkapannya berbeda. Maka menjadi ungkapan menawar. Nah, pernah ingat kalimat menawar? Menawar itu berarti meminta pengurangan harga atau penurunan harga. Ya, jarang sekali kalau kita menawar minta naikin harga itu jarang, nggak pernah ya. Nah, jadi kalimat can I have kalau disambung ya, can I have it for 25,000? Can I have it for 25,000? Boleh nggak kalau saya minta harganya 25.000 saja? Tentunya harga awalnya lebih tinggi daripada ini ya, makanya kita tawar menjadi 25.000. Oke, yang berikutnya ada kata how much is it? How much is it? Ini adalah ungkapan untuk meminta atau menanyakan harga barang yang kita ingin beli atau kita taksir. Ya, di sini is it-nya dipakai karena objek yang kita tunjuk atau kita maksud jumlahnya satu. Tapi jika banyak kita pakai are they. Misalnya kita mau beli beberapa barang sekaligus, kita tanya sekali. How much are they? Berapa harganya mereka? Gitu ya. Mereka di sini barang-barang tadi ya. Lalu yang terakhir, ada yang tahu ini? Kata kuncinya adalah discount. Ya, discount berarti ungkapan meminta pengurangan harga lagi. Sama seperti ungkapan kedua tadi, jika digabung ya. Can I have it for 25,000? Kalau di sini kita menunjukkan ungkapan ini dengan harga yang kita langsung sampaikan berapa maunya. Kalau di sini enggak. Di sini kita secara tersirat saja. Maunya dikurangin tapi nggak tahu berapa. Makanya kita bilang can I have a discount? Discount sendiri artinya potongan harga. Discount, kalau itu hitungan, potongan. Ya seperti itulah garis besarnya. Jadi minta potongan harga. Oke, itu tadi ungkapan-ungkapannya ya. Sekarang kita pindah ke, nah ini dia yang mau saya bahas berikutnya. Kalian masih ingat ya berkaitan dengan ini disebut containers. Ngomongin containers berarti kita ngomongin truk besar segi 4 di belakangnya ada kotak besi ya. Bukan itu. Containers di sini maksudnya adalah tempat meletakkan benda atau satuan hitung untuk objek yang biasanya kita temukan di pasar. Di sini ada istilah a can. Masih ingat artinya? Oke, kita sama-sama artikan ya. Jadi a can di sini artinya sekaleng. Lalu ada a bunch. A bunch ini bisa seikat kalau kita beli sayuran atau sesisir kalau kita beli pisang. Ya. Lalu ada a bar. A bar di sini artinya sebatang coklat biasanya, ya. Lalu a jar artinya setoples. Lalu a slice sepotong atau seiris. A tube. A tube ini artinya setabung. Biasanya a tube ini digunakan untuk menunjukkan barang yang menggunakan tabung seperti pasta gigi ya atau pencuci wajah, pencuci muka ya, pencuci wajah. Dan seperti misalnya merek-merek pencuci wajah yang itu biasanya menggunakan tabung ya seperti odol ya, atau pasta gigi. Lalu yang terakhir ada a dozen. Tadi masih ingat a dozen? A dozen of egg artinya selusin telur ya. Jadi a dozen artinya selusin.
Tentu saja masih banyak lagi containers yang tidak usah sebutkan di sini. Jadi Ustaz pilihkan containers yang mungkin jarang kita dengar. Seperti misalnya a bottle, itu sudah tahu, sebotol ya. A cup, secangkir sudah tahu. Jadi istilah-istilah ini Ustaz pilihkan supaya kalian lebih fokus dengan yang ini saja. Tentunya saja dengan nanti bisa mengulang lagi ya video yang sudah di posting sebelumnya. Oke, yang terakhir kita akan bicara tentang harga, price. Nah, berkaitan dengan price ini kita masih berkaitan dengan materi waktu menyebutkan angka ya. Kita sudah membahas ini beberapa kali di kelas yang lebih rendah ya untuk menyebutkan harga. Hati-hati menyebutnya ya. Ini adalah bentuk format dari angka ke tulisan. Nanti jika diminta dari tulisan ke angka, hati-hati ya penulisannya. Bedakan antara puluhan dengan belasan. Ya, kalau puluhan itu ujungnya TY. Nah, contoh 70. Nah, ini puluhan. Tapi kalau dia belasan, ujungnya tin. Nah, ini 17, jadi 17. Oke, berbeda ya, sedikit ya. Oke, kita coba menyebutkan angka harga-harga ini per satuan. Perhatikan urutannya. Dimulai dari 2000-an, ribuan dan ratusan. Jadi dibaca 2550, 2550. Lalu yang berikutnya 25.500, 25,500. Oke, sekarang ini 125.500, 125,500. Oke, jadi bacanya sama seperti di bahasa Indonesia, namun di bahasa Inggris kan. Lagi yang terakhir 1.250.000. Oke, tidak terlihat ya. Tulis di sini. 1.250.500. Ini dibaca sama, 1 juta, 1 million. 250.000, 250,000. 500, 500. Sama ya, sama mudahnya. Oke, insyaallah anak-anakku sekalian, itu tadi beberapa materi yang ingin Ustaz review atau Ustaz bahas kembali untuk persiapan penilaian akhir semester yang akan datang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mereview kembali video-video yang sebelumnya karena di situ videonya jauh lebih lengkap dan lebih mendetil. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.